Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Askia Adistia Abdillah NIM 123190064 dari kelas IoT IFC. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai proyek akhir saya mengenai hand sanitizer otomatis. Oke, mungkin langsung ke pembahasan saja. Yang pertama mengenai deskripsi proyek, apa sih proyek yang kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini proyek yang saya buat yakni proyek yang digunakan untuk mengeluarkan hand sanitizer secara otomatis hanya dengan menggunakan sensor ultrasonik seperti itu ya. Jadi hanya dengan mendekatkan tangan nanti akan keluar sendiri hand sanitizernya seperti itu. Dan kemudian ketika nanti hand sanitizernya habis itu akan ada peringatan di smartphone seperti itu. Nah, mungkin langsung ke latar belakang ya. Next ke latar belakang. Kenapa sih kita buat alat seperti itu? Nah, alat seperti ini dibuat karena melihat kondisi saat ini yang masih apa ya? Di beberapa negara mungkin masih menghadapi COVID-19 ya. Sehingga perlu adanya antisipasi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Salah satunya yakni mengurangi adanya kontak fisik seperti itu. Nah, salah satunya yakni dengan apa ya, hand sanitizer. Biarkan biasanya hand sanitizer itu harus ditekan gitu ya. Nah, kalau ini kita tinggal deketin tangan otomatis akan keluar seperti itu. Jadi latar belakang kita membuat proyek ini semacam itu. Mungkin next aja. Nah, untuk membuat alat ini kita membutuhkan beberapa alat pendukung untuk membuatnya. Sebenarnya di sini alat-alatnya nggak terlalu mahal juga, alat-alat yang murah saja seperti itu. Yang pertama tentu saja ada sensor ultrasonik. Sensor di sini digunakan untuk mendeteksi ketika ada apa ya? Ada mendeteksi jarak ketika ada benda ataupun tangan tangan mendekat maka akan mengeluarkan hand sanitizer seperti itu yang akan dikonekkan dengan not MCU-nya. Nah, untuk yang kedua sensor water level. Nah, pada sensor water level ini digunakan untuk ketika hand sanitizer-nya habis, maka sensor water level ini akan mengirimkan data bahwa hand sanitizer-nya habis seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah not MCU ESP8266. Nah, sebenarnya di sini tidak menggunakan not MCU, bisa menggunakan Arduino bisa. Nah, tapi kemarin karena dari praktikum juga dari kampus memberikan not MCU ESP8266 maka kami pakai seperti itu. Nah, untuk selanjutnya not MCU ini digunakan untuk sebagai otak ya. Jadi untuk menyimpan apa ya? Menyimpan programnya di not MCU ESP8266 ini seperti itu. Termasuk buat connect ke smartphone-nya karena di sini udah support WiFi seperti itu. Nah, selanjutnya ada micro servo ya. Ini digunakan untuk menarik apa ya? Menarik kawat. Jadi ada dua micro servonya. Nanti bakal dijelasin di demo juga sih. Itu buat menarik kawat agar bisa mengeluarkan hand sanitizer-nya seperti itu. Untuk next ini ada buzzer untuk alatnya. Buzzer gunain buat apa sih? Buzzer ini jadi digunakan untuk apa ya? Ketika hand sanitizer-nya habis, maka buzzer akan berbunyi sehingga ketika ada orang di sekitar ataupun apa ya? Pengelola tempat tersebut maka akan tersadar bahwa hand sanitizer-nya sudah habis. Nah, kemudian ada lampu LED. Lampu LED di sini ada dua fungsi ya. Yang pertama ketika ada tangan mendekat ke sensor ultrasonik, ketika sensor ultrasonik bekerja maka lampu LED nyala. Nah, kemudian akan nyala terus juga ketika nanti hand sanitizer-nya habis seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper di sini digunakan untuk mengkaitkan antar komponen-komponen atau alat yang ada seperti itu. Kemudian tentunya ada botol hand sanitizer seperti itu. Nah,
Ngomong-ngomong soal rangkaian, seperti apa sih rangkaian yang saya buat dalam proyek kali ini? Nah, pada proyek kali ini saya mau membuat suatu skema ya. Sebelum membuat realnya, saya buat skema dulu. Di sini saya menggunakan Tinkercad. Nah, yang pertama mungkin saya pakai ini aja. Sorry. Yang pertama di sini ada Arduino Uno ya. Kalau di realnya tadi pakai Not MCU ESP8266 tadi. Karena di Tinkercad kayaknya nggak ada, saya pakai ini. Nah, terus kita butuh ini buat narik kawat. Ini namanya servo, micro servo. Kemudian ada LED, kemudian ada ini resistor, kemudian ada buzzer, kemudian ada sensor ultrasonic. Nah, di sini sebenarnya masih ada kurang satu, yakni sensor ketinggian air. Kemarin saya cari di Tinkercad nggak ada, jadi nggak saya masukin gitu ya. Tapi untuk rangkaiannya sama aja sih. Nanti untuk apa? Untuk sensor ketinggian air. Nah, untuk penjelasannya di sini ada apa namanya sensor ultrasonic. Di sini ada 4 kabel. Yang pertama ada VCC, ini buat powernya. Kemudian ada ground, semoga aja kelihatan ya. Ground yang hitam ini buat groundnya. Kemudian ada trick pin dan echo pin. Ini masuk ke sini, ke Arduino Uno. Kalau di tempat saya di ESP8266 seperti itu, dia masuk ke di pin 5 dan di pin 4. Trick pinnya masuk ke pin 4, kemudian echo pinnya masuk di 5 seperti itu. Nah, kemudian di servonya, di servo itu ada 3. Yang pertama itu untuk pinnya, ini masuk ke pin 13. Terus ada ini yang merah ini buat power, kemudian ada ground. Nah, servo satunya dia masuk ke pin 12 seperti itu. Kemudian untuk LED-nya, LED di sini yang satu ground, yang satu dia ke pin. Tapi sebelum ke pin dia pakai namanya resistor seperti itu. Nah, kemudian di sini ada buzzer. Buzzer di sini ada yang pertama dia masuk ke ground, yang selanjutnya yang sisi satunya dia masuk ke pin seperti itu ya. Mungkin untuk rangkaiannya seperti itu. Untuk sensor water level atau ketinggian air juga sama, cuma ada 2 kalau nggak salah, ground sama pin aja seperti itu. Nah, di sini oh iya, di sini saya mengambil ini arus 5 volt, jadi sebaris ini udah terkoneksi semua ya, termasuk groundnya juga. Jadi sederet ini udah ground semua seperti itu. Mungkin next mungkin ke demo programnya ya. Untuk demo programnya seperti ini. Nah, ini adalah alat kami, hand sanitizer otomatis dengan sensor ultrasonic seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran tampak belakang ya, rangkaian kami seperti itu. Nah, kemudian di samping ini ada buzzer, kemudian ada servo, 2 servo ya, kanan sama kiri. Kemudian ini ada untuk menarik kawatnya, kemudian ada sensor ultrasonic dan LED juga seperti itu. Nah, alatnya seperti ini. Nah, ini untuk uji coba alatnya. Ketika didekatin, airnya keluar seperti itu. Dekatin, airnya keluar. Nah, seperti itu. Kerjanya sebenarnya simpel seperti itu. Apa ya? Cuma simpel dengan sensor ultrasonic seperti itu. Kita hanya memanfaatkan adanya sensor ultrasonic. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa buzzernya bunyi ya? Kalau teman-teman dengar. Nah, ini ketika airnya habis. Ini di sini bisa lihat ya. Di sini kan ini sensor water levelnya, ini airnya sedikit, jadi terdeteksi habis. Dan di sini ada hand sanitizer harus diisi kembali di smartphone-nya seperti itu. Nah, di notification bar-nya juga ada hand sanitizer
dilihat bahwa LED-nya menyala ketika sangat mendekat, ketika sensor ultrasoniknya bekerja seperti itu. Nah, di sini ada dua ya notifikasi. Yang satu hand sanitizer harus diisi kembali, yang satu hand sanitizer masih banyak seperti itu. Nah, di sini ini kan terlihat ya, di sini masih tertulung dengan air, berarti hand sanitizer masih kembali. Kalau di sini kan enggak. Nah, kalau di sini kan airnya di sini, terus ininya di sini, jadi hand sanitizer habis. Seperti itu untuk demo project kali ini seperti itu. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya mengenai kode Arduino, mungkin saya jelaskan langsung dari kami memakai Arduino IDE 1.8.16. Mungkin langsung dari programnya aja. Nah, oke. Di sini yang pertama ada include servo untuk servonya, kemudian ada define trick pin dan echo pin. Ini untuk mendefinisikan di mana sih trick pin dan echo pin dari sensor ultrasonik seperti itu. Kemudian ada include ESP dan blink. Ini untuk blink dan ESP-nya. Kemudian ada deklarasi ini integer jarak, kemudian distance ya kalau di sini. Kemudian ada LED di pin 4, kemudian buzzernya di pin 4. Kemudian di sini untuk connect wifi, di sini ada char out, ini buat ngekonekin ke blinknya. Jadi nanti ketika kita membuat project itu akan ada kode atau kode dari blinknya yang harus kita masukkan di sini. Kemudian ada SSID, ini nama wifi-nya, kemudian passwordnya ini seperti itu. Kemudian ini ada deklarasi servoku sama servo 2, karena ada 2 servo ya tadi. Nah, oke, mungkin langsung ke void setupnya. Untuk setupnya di sini setup awal ya tentunya. Kalau setup tuh ada servo attach, ini buat nandain bahwa dia di pin berapa seperti itu. Kemudian untuk serial begin 9600 ini kalau saya baca-baca kemarin untuk kecepatan pengirimannya, tapi rata-rata memakai ini sih seperti itu. Kemudian ini untuk pin mode, trick pin dan echo pin dari sensor ultrasonik seperti itu. Nah, kemudian ada LED. Nah, kemudian yang menjadi perhatian adalah baris ini. Ada blink.begin, ada out, SSID, password. Ini ngambil dari sini tadi seperti itu. Ini untuk mengkonekkannya seperti itu. Kemudian di sini ada void loop, ini perulangannya yang ibaratnya otak kerjanya di sini gitu. Ketika udah disetting di awal, baru kerjanya di sini seperti itu. Nah, untuk yang pertama ada blink run. Di sini untuk run blinknya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya habis itu ada pemberian kondisi awal. Kondisi awal ini untuk deklarasi water levelnya bahwa dia di pin 5 seperti itu. Kalau ini untuk delay aja sih ya biasa. Ini trick pin low, trick pin mati. Nah, kemudian ini ada buzzer dan LED low, berarti ini untuk mati ya, berarti kondisi awalnya dia mati seperti itu. Kemudian di sini ada mengaktifkan trick pin. Trick pin ini digunakan di sensor ultrasonik seperti itu. Digital red trick pin high seperti itu. Kemudian delay mati. Kemudian untuk selanjutnya yakni fungsi yang akan digunakan untuk menghitung jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik seperti itu. Jadi kita cari variable distance, kemudian pulse in echo, ngambil dari echo di sensor ultrasonik. Kemudian apabila jaraknya kurang dari 15, apabila jaraknya kurang dari 15, maka servo akan berputar seperti itu. Ini kan 180, berarti dia akan berputar seperti itu. Dan LED-nya kan awalnya mati, terus jadi hidup. Delay,
Terus lanjut ke ini, mati lagi LED-nya. Kemudian else nya delay 1000 1 detik doang ya. Kemudian ini ada servonya diam seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada untuk menghitung ketinggian air ya. Di sini ketinggian air dihitung dengan water level, sensor water level. Nah, di sini apabila water levelnya lebih dari 700, maka hand sanitizer masih banyak. Maka di serial print ini nanti di tools terus port ya. Karena ini enggak saya colokin ke alatnya, maka portnya nggak muncul. Tapi misalkan nanti dicolokin, nanti akan muncul hand sanitizer masih banyak. Nah, kemudian di handphone yang udah connect wifi nanti akan muncul juga hand sanitizer masih banyak seperti itu. Dan berlaku juga apabila hand sanitizer masih harus diisi kembali, maka akan muncul hand sanitizer harus diisi kembali di blinknya seperti itu. Untuk codingannya simpel aja sih seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasannya saya lanjutkan. Tadi codingnya udah. Nah, kemudian untuk tampilan blinknya, yang blink itu merupakan suatu platform yang membantu kita untuk mengkonekkan antara smartphone dan alat kita seperti itu. Ini yang pertama, kita install blink di smartphone ya. Kemudian di sini kita add notification di sini. Nah, ini buat alat dari awalnya ya. Terus kemudian akan muncul seperti ini. Nah, terus habis itu ini tampilan utamanya ya. Ketika di sini di run, terus di Arduino IDE-nya juga di run, maka akan muncul notifikasi. Kalau enggak yang hand sanitizer masih banyak, ya hand sanitizer harus diisi kembali sesuai kondisi yang ada di alat tersebut seperti itu. Ini hand sanitizer saat sorry, ini kebalik ya. Ini hand sanitizer masih banyak, kemudian ini hand sanitizer harus diisi kembali, kemudian ini di notification bar-nya. Nah, mungkin itu aja presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.